Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini lain daripada yang lain, biasanya video saya membahas tentang silsilah Raja-Raja Jawa, silsilah tokoh pewayangan, atau membahas tentang aksara Jawa dan aksara Kawi. Namun dalam video kali ini, edisi khusus spesial bulan Ramadan, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas silsilah Nabi Muhammad beserta para sahabat dan tokoh Quraisy lainnya. Adapun rujukan yang saya pakai adalah kitab Sirah Ibnu Ishaq yang disebut-sebut sebagai kitab sejarah Nabi Muhammad tertua di dunia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya seperti ini, yang kemudian saya susun menjadi silsilah yang bentuknya seperti ini. Baik teman-teman, kita langsung pada pembahasan. Kalau ditanya Nabi Muhammad, nabinya umat Islam, berasal dari bangsa mana, maka banyak yang tahu yaitu bangsa Arab. Kalau sukunya suku apa? Jawabnya adalah suku Quraisy. Sedangkan marganya marga apa? Maka disebut Bani Hashim. Bani Hashim artinya keturunan Hashim. Nah, sekarang kita bahas lebih dulu tentang sejarah suku Quraisy. Menurut sejarahnya, suku Quraisy adalah keturunan dari Fihr bin Malik. Ada juga yang mengatakan bahwa Quraisy adalah keturunan dari An-Nadhr bin Kinana. Tapi pada intinya Quraisy ini memang bukan nama orang. Dan konon berasal dari kata takarus yang artinya berkumpul. Kenapa disebut demikian? Karena suku Quraisy ini dikumpulkan oleh tokoh bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab adalah keturunan dari Fihr bin Malik yang berhasil merebut kekuasaan atas kota Mekah. Sedangkan Fihr bin Malik apabila silsilahnya ditarik naik ke atas, maka leluhurnya akan sampai kepada Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Menurut riwayatnya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama membangun Ka'bah di kota Mekah. Kemudian Nabi Ismail menjadi pemimpin kota Makkah sekaligus penjaga Ka'bah. Setelah Nabi Ismail meninggal, kepemimpinan atas kota Makkah diwarisi putra sulungnya yang bernama Nabit bin Ismail. Kemudian setelah Nabit bin Ismail meninggal, kepemimpinan atas kota Makkah dipegang oleh kakeknya dari pihak ibu yang bernama Mudad bin Amr dari suku Jurhum. Setelah itu kepemimpinan kota Makkah turun-temurun dipegang oleh suku Jurhum hingga akhirnya direbut oleh suku Bani Bakar dan suku Khuza'ah. Kemudian Qusay bin Kilab sebagai keturunan dari Fihr bin Malik yang juga keturunan dari Nabit bin Ismail berhasil menjadi menantu Bani Khuza'ah dan memperoleh kedudukan yang tinggi. Dia mengumpulkan kerabat-kerabatnya sesama keturunan Fihr bin Malik hingga akhirnya mereka berhasil merebut kepemimpinan atas kota Mekah karena Qusay bin Kilab merasa bahwa sebagai keturunan Nabit bin Ismail dia yang paling berhak memimpin kota Mekah dan menjadi penjaga Ka'bah. Jadi Qusay bin Kilab ini disebut sebagai pemersatu keturunan Fihr bin Malik yang disebut sebagai suku Quraisy. Jadi tadinya suku Quraisy adalah kabilah yang terpencar-pencar, mereka berhasil bersatu di bawah kepemimpinan Qusay bin Kilab. Adapun tahun kelahiran Qusay bin Kilab itu diperkirakan pada 400 Masehi dan meninggalnya pada 480 Masehi. Apabila dibandingkan dengan di Nusantara, maka saat itu adalah era kerajaan Taruma atau yang lazim disebut Tarumanagara. Setelah Qusay bin Kilab meninggal, ia mewariskan jabatan pemimpin kota Makkah dan penjaga Ka'bah kepada putra sulungnya yang bernama Abduddar. Namun putra yang lain yang bernama Abdumanaf disebut-sebut memiliki wibawa dan kekuatan yang lebih besar daripada Abduddar. Sehingga kemudian terjadi perselisihan antara anak keturunan Abdumanaf dengan keturunan Abduddar mengenai siapa yang lebih berhak memimpin kota Makkah dan menjadi penjaga Ka'bah. Hampir saja terjadi perang saudara, namun kemudian mereka berhasil mencapai kesepakatan damai. Keluarga Abduddar tetap sebagai pemegang kunci Ka'bah sesuai wasiat Qusay bin Kilab, sedangkan keluarga Abdumanaf menjadi petugas yang menyambut dan memberi makan minum kepada para jamaah haji. Pertanyaannya, waktu itu Islam kan belum ada, kenapa ibadah haji sudah ada? Ibadah haji itu sudah ada jauh sebelum Islam lahir. Bedanya, ketika zaman pra-Islam, ibadah haji itu bercampur dengan kegiatan ritual penyembahan berhala. Sedangkan saat Islam datang, ibadah haji dimurnikan, dibersihkan dari praktek-praktek penyembahan berhala, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, di antara anak-anak Abdumanaf yang menjadi pemimpin penyambutan jamaah haji adalah Hashim, putra yang nomor 2. Kenapa bukan Abdusyams, putra yang sulung? Karena Abdusyams ini dikisahkan dia suka berkelana dan juga tidak terlalu kaya. Beda dengan Hashim yang lebih banyak tinggal di Mekah dan juga memiliki kekayaan yang lebih besar daripada anak-anak Abdumanaf lainnya. Kemudian setelah Hashim meninggal, jabatan sebagai pemimpin penyambutan jamaah haji dipegang oleh adiknya yang bernama Al-Muthalib.
Al-Muthalib ini mengetahui bahwa Hasyim memiliki putra yang tinggal di kota Madinah bersama ibunya bernama Syaibah. Syaibah kemudian dijemput oleh Al-Muthalib dan atas izin ibunya dia dibawa ke kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah, orang-orang mengira Al-Muthalib mendapatkan budak baru, sehingga mereka memanggil Syaibah dengan sebutan Abdul Muthalib, artinya budak Muthalib. Walaupun Al-Muthalib menjelaskan bahwa itu adalah keponakannya, bukan budaknya, namun panggilan Abdul Muthalib itu terlanjur populer dan akhirnya menjadi nama diri. Jadi Abdul Muthalib ini bukan nama asli, nama aslinya adalah Syaibah. Setelah Al-Muthalib meninggal, Abdul Muthalib ini menjadi pemimpin kota Makkah. Dan Abdul Muthalib ini tidak lain adalah kakek dari Nabi Muhammad. Abdul Muthalib memiliki beberapa orang putra, namun di sini yang saya tulis hanya 5 saja. Di antaranya adalah Abu Thalib, yang memiliki nama asli Abdu Manaf. Kenapa dia dipanggil Abu Thalib? Karena putranya yang sulung bernama Thalib. Jadi Abu Thalib itu bermakna bapaknya Thalib. Tapi di sini Thalib tidak saya tulis, yang saya tulis adalah Ja'far dan Ali. Ini adalah 2 orang putra Abu Thalib yang masuk Islam sejak awal ya. Kemudian ada Abu Lahab yang awalnya sangat menyayangi Nabi Muhammad, namun kemudian rasa sayangnya berubah menjadi benci ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah menyebarkan agama Islam. Abu Lahab ini merupakan paman Nabi Muhammad yang paling keras memusuhi Islam ya. Nabi Muhammad sendiri adalah putra dari Abdullah, dan Abdullah ini meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Kemudian pada usia 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah meninggal. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Setelah itu Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad diadopsi oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini memiliki istri bernama Fatimah binti Asad, sedangkan Asad adalah saudara dari Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib ini menikah dengan sepupunya. Dengan demikian Nabi Muhammad ini memiliki 3 orang ibu, yaitu ibu kandung bernama Aminah binti Wahab, ibu susu bernama Halimatus Sa'diyah, dan ibu angkat bernama Fatimah binti Asad. Kemudian paman yang lain bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini adalah orang yang sangat kuat, petarung yang sangat hebat, dan dia menjadi panglima pelindung Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam. Paman yang lain bernama Al-Abbas, yang memiliki putra bernama Abdullah. Keturunan dari Abdullah bin Al-Abbas inilah yang kelak mendirikan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Baik teman-teman, jadi silsilah yang saya susun ini adalah silsilah tentang nasab. Misalnya di sini Al-Hasan dan Al-Husain, putra dari Ali bin Abu Thalib, itu kalau secara nasab satu generasi dengan Fatimah, putri dari Nabi Muhammad. Padahal kalau secara kekeluargaan Al-Hasan dan Al-Husain ini adalah anak kandung dari Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abu Thalib dan melahirkan 2 orang putra tersebut. Selain Fatimah, Nabi Muhammad memiliki putra dan putri yang lainnya, tapi tidak saya tulis di sini. Adapun yang sulung bernama Al-Qasim, sehingga Nabi Muhammad ini memiliki panggilan nama kunyah yaitu Abul Qasim. Kemudian ada putra lainnya yang bernama Thohir, Thoyib, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ibrahim. Tapi yang laki-laki itu semuanya meninggal pada usia anak-anak, sedangkan yang perempuan meninggal dalam usia dewasa semua. Bahkan selain Fatimah, semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal. Jadi hanya Fatimah yang meninggal sesudah Nabi Muhammad. Baik teman-teman, itu adalah sekilas tentang keluarga Abdul Muthalib. Sekarang akan kita bahas tokoh-tokoh lainnya yang berasal dari marga yang lain. Di sini kita awali dari Bani Zuhroh. Maksudnya adalah keturunan Zuhroh bin Kilab. Zuhroh itu siapa? Zuhroh adalah kakak dari Qusay, leluhur Nabi Muhammad. Di antara anggota Bani Zuhroh, salah satunya adalah Aminah binti Wahab, yaitu ibu kandung Nabi Muhammad. Jadi nasabnya adalah Aminah binti Wahab bin Abdumanaf bin Zuhroh bin Kilab. Sedangkan secara kekeluargaan Aminah menjadi menantu Abdul Muthalib menikah dengan Abdullah. Aminah memiliki keponakan bernama Aswad bin Abdu Yahud yang sangat memusuhi dakwah Nabi Muhammad. Jadi Aswad bin Abdu Yahud ini walaupun sepupu Nabi Muhammad dari pihak ibu, namun dia menjadi musuh Islam, yang akhirnya meninggal dalam keadaan perutnya kembung dan tubuhnya membengkak sebelum terjadinya Perang Badar. Anggota Bani Zuhroh lainnya adalah Sa'ad bin Abu Waqqas yang menjadi salah satu sahabat besar Nabi Muhammad. Dia termasuk dalam golongan Asabiqunal Awalun, yaitu orang-orang yang memeluk Islam sejak awal. Nasabnya adalah Sa'ad bin Abu Waqqas bin Uhaib bin Abdumanaf, jadi bertemu dengan nasab Aminah di Abdumanaf bin Zuhroh. Tokoh lainnya adalah Abdurrahman bin Auf,
yaitu sahabat Nabi Muhammad yang juga memeluk Islam sejak awal. Nasab Abdurrahman adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Abdu bin Al-Haris bin Zuhroh. Dikisahkan bahwa dia adalah sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Saking kayanya dia sampai takut ya. Dia ingin jatuh miskin, tapi tidak bisa miskin. Karena apa? Karena semakin ia menyedekahkan harta bendanya, usahanya justru semakin bertambah laris, bertambah sukses. Dan rezekinya semakin bertambah lancar. Jadi Abdurrahman bin Auf ini orangnya ingin miskin tapi tidak bisa miskin. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas anak keturunan Abdudar bin Qusay. Salah satunya yang terkenal adalah sahabat Nabi Muhammad yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dikisahkan sebagai seorang pemuda yang sangat tampan dan dia meninggal dalam perang Uhud tahun 625 Masehi. Nasabnya adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdumanaf bin Abdudar bin Qusay. Selanjutnya kita bahas anak keturunan Abdumanaf, yaitu yang sulung adalah Abdusyams. Keturunannya yang terkenal berasal dari cabang Umayyah dan Robi'ah. Salah satunya adalah Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Abu Sufyan ini awalnya sangat memusuhi Islam ya, tapi akhirnya masuk Islam pada peristiwa penaklukan kota Makkah. Salah satu putra Abu Sufyan yang bernama Muawiyah, kelak pada tahun 661 berhasil menjadi khalifah yang menerapkan sistem monarki pertama dalam sejarah Islam. Setelah Muawiyah meninggal, jabatan khalifah diwarisi oleh putranya yang bernama Yazid, kemudian dari Yazid diwarisi oleh putranya yang juga bernama Muawiyah atau lazim disebut Muawiyah II. Setelah Muawiyah II, kepemimpinan dipegang oleh sepupu kakeknya yang bernama Marwan, putra dari Al-Hakam. Karena Marwan dan Muawiyah ini nasabnya bertemu di Umayyah, maka kekhalifahan mereka disebut sebagai dinasti Umayyah. Hal itu terjadi sekitar 30 tahun sesudah Nabi Muhammad meninggal. Selanjutnya, anggota Bani Abdusyam yang akan kita bahas adalah Khalid bin Sa'id. Khalid bin Sa'id ini sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam karena mimpi ya. Dia mimpi jatuh ke dalam lubang yang di dalamnya ada api menyala-nyala. Namun ia berhasil diselamatkan oleh Nabi Muhammad dalam mimpinya itu. Selanjutnya, anggota Bani Abdusyam yang sangat terkenal adalah Utsman bin Affan. Ini termasuk sahabat besar Nabi Muhammad ya. Dia termasuk orang yang masuk Islam sejak awal atau disebut Asabiqunal Awalun. Nasabnya adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdusyams. Utsman bin Affan ini mendapat julukan pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena dia 2 kali menikahi putri Nabi Muhammad. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah, setelah Ruqayyah meninggal, ia menikah dengan adik Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum. Utsman bin Affan juga menjadi khalifah ketiga ya. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab diadakan musyawarah yang sepakat memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Anggota Bani Abdusyam selanjutnya adalah Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah. Utbah bin Robi'ah ini juga memusuhi Islam, namun dia berbeda dengan musuh Islam lainnya. Kalau yang lainnya seperti Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-As bin Wa'il itu memusuhi Nabi Muhammad dengan cara kasar, tetapi Utbah bin Robi'ah ini lebih menggunakan cara halus. Dia merayu Nabi Muhammad untuk berhenti berdakwah dengan menawarkan harta kekayaan dan lain sebagainya. Namun Nabi Muhammad menolak itu semua dan membalas perlakuan Utbah bin Robi'ah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Hal itu sempat membuat Utbah bin Robi'ah ini merinding dan dia kembali ke kaumnya. Namun karena gengsinya ya, Utbah bin Robi'ah ini tetap pada pendiriannya, yaitu dia tidak mau masuk Islam. Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah akhirnya meninggal dalam Perang Badar tahun 624. Perang Badar ini menjadi perang besar pertama antara pihak Makkah melawan pihak Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Sebenarnya waktu itu Utbah tidak setuju dengan Perang Badar dan mengajak tentara Quraisy untuk kembali ke kota Makkah. Namun dia terkena provokasi Abu Jahal yang mengatakan bahwa Utbah itu sebenarnya pengecut karena takut berhadapan dengan putranya sendiri yang bernama Abu Hudzaifah yang berada di pihak Nabi Muhammad. Ucapan Abu Jahal itu membuat Utbah sangat marah dan dia pun maju perang untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan seorang pengecut. Utbah didampingi oleh saudaranya yaitu Syaibah dan putranya yang bernama Al-Walid maju menantang umat Islam untuk bertanding 1 lawan 1. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan 3 orang sahabat untuk maju, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, Ubaidah bin Al-Haris, dan Ali bin Abu Thalib. Al-Walid tewas
di tangan Ali bin Abu Thalib, Syaibah tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib, sedangkan Utbah dan Ubaidah itu saling melukai. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang menolong Ubaidah bin Al-Haris. Kematian Utbah itu membuat putrinya yang bernama Hindun itu sangat dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga kemudian dalam perang Uhud, Hindun berhasil membalaskan dendamnya melalui budak bernama Wasyi, yaitu budak dari Jubair bin Mut'im yang berhasil menewaskan Hamzah bin Abdul Muthalib. Hindun ini siapa? Hindun tidak lain adalah istri dari Abu Sufyan, juga ibu dari Muawiyah. Namun Hindun ini pada akhirnya juga masuk Islam bersamaan dengan peristiwa penaklukan Makkah oleh Nabi Muhammad. Anak Utbah bin Rabi'ah yang lainnya adalah Abu Hudzaifah yang memeluk Islam sejak awal ya, dan dia mengikuti Nabi Muhammad meninggalkan Mekah hijrah ke Madinah. Akhirnya Abu Hudzaifah ini gugur dalam perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab tahun 633 Masehi. Selanjutnya tadi keluarga Abdul Muthalib sudah kita bahas, maka kita langsung membahas keturunan dari Al-Muthalib. Salah satunya yang terkenal adalah Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muthalib. Di beberapa sumber yang lain mengatakan bahwa Ubaidah bin Al-Haris ini adalah sepupu Nabi Muhammad, jadi nasabnya adalah Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Tapi menurut kitab Sirah Ibnu Ishaq, Ubaidah ini bukan cucu Abdul Muthalib, tetapi cucu Al-Muthalib. Dalam silsilah ini saya lebih setuju dengan tulisan Ibnu Ishaq. Kenapa? Karena dalam perang Badar terbukti dia bertanding melawan Utbah bin Rabi'ah yang satu generasi dengan dia. Kalau Ubaidah bin Al-Haris ini sepupu Nabi Muhammad, maka posisinya ada di sini sehingga dia tidak sebanding dengan Utbah bin Rabi'ah. Ubaidah bin Al-Haris ini termasuk orang yang memeluk Islam sejak awal dan dia meninggal akibat terluka dalam perang Badar. Dia tidak meninggal di Badar ya, tapi dia meninggal dalam perjalanan pulang menuju Madinah. Tokoh selanjutnya adalah Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdumanaf. Dia disebut sebagai ahli nasab atau ahli silsilah yang sangat hebat di antara penduduk kota Makkah. Diceritakan bahwa Jubair bin Mut'im ini berguru kepada Abu Bakar yang juga ahli silsilah yang paling hebat di antara bangsa Arab. Dalam perang Badar, paman dari Jubair yang bernama Tu'aimah bin Adi itu tewas di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia sangat dendam dan memerintahkan budaknya yang bernama Wasyi untuk membalas Hamzah. Dia berjanji kalau Wasyi bisa menewaskan Hamzah, maka Wasyi akan dimerdekakan, tidak lagi menjadi budak. Hal itu didengar oleh Hindun, putri Utbah bin Rabi'ah. Hindun juga akan memberikan perhiasannya kepada Wasyi sebagai modal hidup apabila Wasyi berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dalam perang Uhud tahun 625, Wasyi akhirnya berhasil menewaskan Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu panglima tentara Islam, sehingga dia berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Namun kemudian Wasyi juga masuk Islam setelah peristiwa penaklukan Makkah, dan dia kemudian menebus perbuatannya di masa lalu dengan cara membunuh nabi palsu bernama Musailimah Al-Kadzab. Sedangkan Jubair bin Mut'im ini juga akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kita bahas adalah keturunan Abdul Uzza bin Qusay. Salah satunya ialah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri dari Nabi Muhammad. Khadijah ini adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Dia mendukung dakwah Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu pengangkatannya sebagai Rasulullah. Nabi Muhammad sendiri selama menikah dengan Khadijah itu tidak pernah melakukan poligami. Jadi selama 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah, Nabi Muhammad hanya memiliki satu istri. Setelah Khadijah meninggal, barulah Nabi Muhammad menikahi Aisyah putri Abu Bakar dan juga Saudah. Tokoh lainnya As-Subair bin Al-Awam, ini juga termasuk sahabat besar Nabi Muhammad yang memeluk Islam sejak awal. Kalau dalam keluarga Khuwailid, As-Subair bin Al-Awam ini adalah keponakan Khadijah. Namun dalam keluarga Abdul Muthalib, As-Subair ini adalah sepupu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ibu dari As-Subair atau istri dari Al-Awam ini adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Selanjutnya ada Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia adalah sepupu dari Khadijah yang tidak mau terlibat dalam penyembahan berhala. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, itu pulang dalam keadaan menggigil. Hal itu membuat Khadijah khawatir dan bertanya kepada Warokoh bin Naufal apa yang sebenarnya terjadi. Warokoh mengatakan bahwa Khadijah tidak perlu khawatir karena suaminya saat itu telah mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi.
Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang pertama kali mengkonfirmasi Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah. Namun Waraqah ini statusnya adalah penganut agama Kristen. Selanjutnya kita bahas Bani Taim. Anggotanya yang paling terkenal adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad. Dia disebut sebagai laki-laki dewasa pertama yang menerima agama Islam. Nasabnya adalah Abu Bakar bin Abu Kuhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad di Murrah bin Ka'ab. Namun secara kekeluargaan ya, Abu Bakar ini menjadi mertua Nabi Muhammad karena putrinya yang bernama Aisyah menjadi istri Nabi Muhammad setelah Khadijah meninggal. Sedangkan putri yang lain yaitu Asma menikah dengan Zubair bin Al-Awam. Anggota Bani Taim lainnya adalah Tolhah bin Ubaidillah. Ini juga salah satu sahabat besar Nabi Muhammad yang memeluk Islam sejak awal. Nasabnya adalah Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Tolhah bin Ubaidillah ini meninggal bersamaan dengan Zubair bin Al-Awam dalam perang Jamal. Selanjutnya kita bahas Bani Makhzum bin Yaqodzah. Anggotanya yang paling terkenal adalah Abu Jahal. Ini adalah musuh besar Nabi Muhammad. Terkenal karena kekejamannya dalam memperlakukan orang-orang yang menganut agama Islam. Jadi Abu Jahal ini sebenarnya bukan nama asli. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Dia mendapat julukan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Tapi orang-orang Islam menyebutnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Abu Jahal ini akhirnya tewas dalam perang Badar tahun 624 Masehi. Kepalanya dipenggal oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan putra Abu Jahal yang bernama Ikrimah awalnya juga memusuhi Islam, namun setelah penaklukan kota Mekah, Ikrimah masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad. Dia akhirnya gugur dalam perang Yarmuk. Abu Jahal memiliki sepupu bernama Khalid, seorang ahli militer yang sangat jenius. Ayah dari Khalid yaitu Walid bin Mughirah termasuk orang yang sangat memusuhi Islam. Khalid sendiri juga awalnya menjadi musuh Islam. Dia terlibat dalam perang Uhud dan banyak memporak-porandakan pasukan Islam. Namun kemudian Khalid ini mendapat hidayah dan masuk Islam dan menjadi panglima perang yang sangat handal sehingga Nabi Muhammad memberinya julukan Khalid bin Al-Walid adalah Saifullah Al-Maslul, artinya pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Al-Walid ini banyak memenangkan pertempuran, namun ironisnya ia justru meninggal dalam keadaan sakit, padahal dia ingin sekali mati dalam pertempuran. Namun takdirnya justru mati di dalam rumah dalam keadaan sakit ya. Selanjutnya ada Ayas bin Abu Robi'ah bin Al-Mughirah, juga termasuk orang yang masuk Islam sejak awal. Ketika hijrah ke Madinah bersama Umar bin Khattab, dia disusul oleh Abu Jahal yang mengatakan bahwa ibu dari Ayas bernazar, dia tidak akan menyisir rambutnya kalau Ayas tidak mau kembali ke kota Makkah. Ayas termakan tipu muslihat Abu Jahal, dia pun mengikuti Abu Jahal kembali ke Makkah, walaupun sudah dicegah oleh Umar bin Al-Khattab. Kemudian di tengah jalan ucapan Umar bin Al-Khattab itu menjadi kenyataan. Ayas itu tidak dihadapkan kepada ibunya tetapi ditangkap oleh Abu Jahal dan dijadikan sebagai tawanan. Akhirnya setelah Abu Jahal meninggal dalam perang Badar, Ayas bin Abu Robi'ah tadi dibebaskan oleh Walid bin Al-Walid, saudara dari Khalid bin Al-Walid. Tokoh selanjutnya adalah Al-Arqam bin Abdul Arqam bin Asad. Al-Arqam ini adalah generasi awal umat Islam, ya termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun. Dia menyediakan rumahnya sebagai tempat Nabi Muhammad mengajarkan Islam. Jadi boleh dibilang Al-Arqam ini adalah pemilik madrasah pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya kita bahas marga Bani Jumah bin Amr. Tokohnya yang terkenal adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini adalah majikan dari Bilal bin Rabah, yaitu muadzin pertama dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah itu ketika masuk Islam, Umayyah sangat marah dan menyiksanya habis-habisan. Akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar dan ikut hijrah ke Madinah. Dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf ini sebenarnya takut, tidak mau ikut. Namun karena memang sudah takdirnya, dia diprovokasi, dia disebut sebagai pengecut. Akhirnya Umayyah berangkat ke medan perang dan dia tewas dalam pertempuran di Badar. Putranya yang bernama Sofwan bin Umayyah itu sangat dendam dan dia bekerja sama dengan temannya yang bernama Umair bin Wahab untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun Umair justru mendapatkan hidayah masuk Islam. Hal itu membuat Sofwan semakin marah ya.
Dalam peristiwa penaklukan kota Makkah, Sofwan ini kabur meninggalkan kota Makkah, namun dia disusul oleh Umair bin Wahab, temannya itu. Umair memberikan jaminan perlindungan bahwa Sofwan tidak akan dicelakai oleh Nabi Muhammad. Kemudian Sofwan ini menghadap Nabi Muhammad dan dia minta tempo 2 bulan untuk mempertimbangkan apakah dia masuk Islam atau tidak. Nabi Muhammad justru memberikan tempo 4 bulan. Nah, setelah perang Hunain, barulah Sofwan bin Umayyah ini menyadari kebaikan hati Nabi Muhammad dan akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Anggota Bani Jumah lainnya adalah Utsman bin Mad'un, termasuk sahabat dekat Nabi Muhammad. Dia pernah ikut hijrah ke Abyssinia, juga ikut hijrah ke Madinah. Dan Utsman bin Mad'un ini memiliki panggilan kunyah Abu Sa'ib karena putranya bernama As-Sa'ib. Utsman bin Mad'un ini disebut sebagai orang muhajirin pertama yang meninggal di Madinah sesudah perang Badar ya. Tokoh selanjutnya adalah Amr bin Al-As yang terkenal sebagai negosiator ulung, orang yang sangat cerdas dan berpandangan tajam. Ayahnya yaitu As bin Wa'il itu adalah musuh Islam yang sangat keras, sangat kasar, dan dia akhirnya meninggal karena kakinya terkena duri. Nah, Amr bin Al-As ini awalnya juga memusuhi Islam, namun akhirnya dia mendapat hidayah masuk Islam bersama dengan Khalid bin Al-Walid dari Bani Makhzum tadi. Setelah masuk Islam, Amr bin Al-As ini banyak terlibat dalam peperangan, dan prestasinya yang paling terkenal adalah membebaskan Mesir dari penjajahan Romawi. Selanjutnya kita bahas dari Bani Adi. Tokoh yang paling terkenal tentu saja Umar bin Al-Khattab yang menjadi khalifah kedua sesudah Abu Bakar As-Siddiq. Nasabnya ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdullah bin Qurt bin Riyah bin Razah bin Adi bertemu dengan nasab Nabi Muhammad di Ka'ab. Umar dikisahkan masuk Islam karena mendengar adiknya yang bernama Fatimah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Umar memiliki sepupu bernama Zaid bin Amr yang dikisahkan sebagai pencari kebenaran dalam suku Quraisy. Dia menolak praktek penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy lainnya dan ingin sekali beribadah sesuai cara-cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, namun tidak tahu caranya. Akhirnya Zaid bin Amr ini meninggal 5 tahun sebelum Islam datang. Namun putranya yang bernama Said, yaitu suami dari Fatimah, itu termasuk dalam golongan orang yang masuk Islam sejak awal. Tokoh selanjutnya adalah Suhail bin Amr, yaitu seorang ahli pidato yang ulung. Nasabnya adalah Suhail bin Amr bin Abdusyam bin Abdul Wud bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amr bertemu dengan nasab Nabi Muhammad di Lu'ay bin Ghalib. Suhail bin Amr ini awalnya juga sangat memusuhi Islam. Dia banyak berpidato menjelek-jelekan Islam, sedangkan dua saudaranya yaitu Hatib dan Salid itu ternyata sudah masuk Islam. Begitu juga dengan putra-putranya antara lain Abdullah dan Abu Jandal, itu juga masuk Islam. Suhail sendiri akhirnya juga masuk Islam setelah peristiwa penaklukan Makkah. Yang awalnya dia suka pidato menjelek-jelekkan Islam, bahkan sampai membuat Umar bin Al-Khattab ini marah dan minta izin kepada Nabi Muhammad untuk mencopot gigi Suhail bin Amr agar tidak bisa lagi menjelek-jelekkan Islam. Namun Nabi Muhammad mengatakan bahwa suatu saat Suhail itu akan mendapatkan hidayahnya, dan itu terbukti. Suhail bin Amr akhirnya masuk Islam dan dia menjadi ahli pidato yang banyak membela Islam. Akhirnya Suhail bin Amr ini meninggal pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab akibat terkena wabah amwas di daerah Syria. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas ya. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh Quraisy lainnya yang tidak saya bahas di sini karena berbagai pertimbangan. Jadi kalau teman-teman ingin membahasnya, kita lanjutkan di kolom komentar, kita diskusikan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.